Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran PPKN tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, materi, hak dan kewajiban terhadap tumbuhan dan hewan. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu memanfaatkan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan. Kita berhak memanfaatkan tumbuhan dan hewan tersebut. Namun di sisi lain kita juga berkewajiban menjaga kelestarian tumbuhan dan hewan. Nah, anak-anak, apa saja hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan dan hewan? Hak kita terhadap tumbuhan. Nah, contohnya yang pertama, kita bisa memanfaatkan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sandang artinya pakaian, kemudian pangan artinya makanan yang kita konsumsi sehari-hari, papan adalah tempat tinggal yang kita gunakan. Kemudian contoh hak terhadap tumbuhan yang kedua, hak mendapatkan udara bersih yang dihasilkan oleh tumbuhan. Yang ketiga, memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan obat-obatan. Kemudian apa saja kewajiban kita terhadap tumbuhan? Nah, kewajiban kita terhadap tumbuhan contohnya yang pertama adalah melakukan penghijauan kembali atau yang biasa kita sebut sebagai reboisasi, menanam kembali. Kemudian yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan, Jadi menebang pohon itu ada aturannya, ada caranya, Kemudian yang ketiga, merawat tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan kita, Misal kita punya tumbuhan di depan rumah, kita harus merawatnya dengan cara apa? Dengan cara menyirami setiap hari, memberikan pupuk agar tumbuhan tersebut tumbuh subur, tumbuh sehat dan memberikan manfaat kepada kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya apa saja hak dan kewajiban kita terhadap hewan? Nah, hewan di sini terutama hewan yang kita pelihara di rumah. Hak kita terhadap hewan peliharaan, satu, mendapatkan hasil dari hewan yang kita ternak. Nah, misalkan saja telur, telur dari ayam yang kita pelihara di rumah, maka kita berhak menggunakan telur tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, Kita berhak mendapatkan telur tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, mendapatkan kesenangan, mendapatkan hiburan dari hewan peliharaan kita, Kemudian yang ketiga, kita berhak bermain-main dengan hewan peliharaan kita. Nah, kemudian kewajiban kita terhadap hewan peliharaan, Yang pertama misalkan memberi makan, dan memberi minum kepada hewan peliharaan kita tersebut, Kemudian rajin membersihkan dan memandikan binatang peliharaan kita, Yang ketiga, menjaga dan memelihara kebersihan dari kandang hewan kita, Jadi kita harus benar-benar bertanggung jawab penuh, apabila kita sudah memiliki hewan peliharaan. Kita berkewajiban merawatnya, mulai dari memberi makan, minum,
membersihkan ya, kalau perlu memandikan agar selalu bersih dan sehat ya. Kemudian kita juga harus jaga kandangnya agar selalu bersih ya. Nah, demikian anak-anak sekalian ya materi untuk hari ini ya. Semoga apa yang Ustaz Ais sampaikan bermanfaat ya untuk kita semuanya. Nah, tetap semangat ya anak-anak ya, meskipun kita masih belajar dari rumah, kita harus selalu semangat ya. Nah, semoga pandemi ini ya segera berakhir ya, sehingga kita semua bisa kembali lagi bersekolah di sekolah. Anak-anak sekalian, demikian ya, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.